Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, di sini saya ada satu pekerjaan atau satu unit service di mana ini adalah center yang bisa dibilang terang untuk orang umum ya. Menurut saya emang ya lumayan sih. Ini adalah dari produk tablet P15, mungkin udah mulai buluk ya. Namun untuk jenis senter seperti ini itu P15 ya guys. Itu bisa dilihat tablet P15, dimana senter-senter seperti ini emang kebanyakan untuk casingnya dia sampai lecek itu masih kemungkinan besar masih bisa dipakai selama drivernya dia masih oke. Dan kita akan coba bongkar. Dia keluhannya emang mati dan orangnya minta di upgrade untuk cahayanya biar lebih terang, sedikit lebih terang ya, bisa dibilang cukup lumayan lah. Oke, untuk ini jangan lupa untuk sealnya kita jaga agar tidak hilang ya guys, karena untuk menjaga-jaga saja ketika kehujanan sebentar di jalan itu tidak masalah. Dan untuk bagian bawahnya itu saya cek agak kendor ya guys, nggak kencang. Jadi di sini banyak banget kemungkinan yang terjadi sehingga bisa juga membuat driver rusak ataupun chip LED di depannya itu rusak, bisa banget, karena semua kemungkinan memang bisa terjadi. Bahkan kadang yang bisa dibilang kadang kalau dipikir kok agak ini, namun secara teori fisika ya yang jelas memang dari segi logika, dari apa yang dimiliki oleh manusia yaitu logika atau akal pikiran, kecerdasan, yaitu emang kebanyakan bisa menganalisa kerusakan, karena produk-produk buatan manusia ya kemungkinan besar masih bisa dianalisa. Kalau oke, untuk ini kita bongkar dulu bagian depan itu agak sedikit ini ya, kita harus, yang penting penanganan kita harus terus hati-hati ya, perlahan, jangan main congkel, jangan main betot-betot ataupun yang lainnya. Yang penting kita harus menggunakan sedikit perasaan, takutnya antara ada yang ini cukup lama banget, mungkin sampai kotor ya, benar-benar kotor sampai kotor banget. Oke, di sini kita akan bongkar drivernya seperti apa. Nanti kita akan berikan solusi atau saran terbaik untuk Anda agar senter Anda itu bisa menyala dengan terang tentunya. Yang pertama, yang kedua tidak berkedip saat dinyalakan, dan yang ketiga agar baterainya tidak cepat boros ya. Hanya seolah-olah cepat boros, namun aslinya itu karena koneksi kurang bagus. Oke, di sini kita bongkar. Dan untuk bagian bawah itu pakai tang spi ataupun apa sini namanya, ring snap, tang snap bisa juga. Oke, untuk ini drivernya coba kita dorong apakah dia keluar ya. Untuk driver dari center tablet seperti ini itu hampir sama dengan center-center yang harganya emang 100.000 ke bawah, itu drivernya ya segitu aja ya. Kalau mau driver yang emang bagus, yang besar ya ada lagi sih, lain lagi. Untuk ini ya kita bahas saja untuk lampu senter yang mungkin cahayanya berkedip, kurang terang, ataupun jadi seolah-olah itu dicasnya cepat full namun dipakainya juga cepat banget. Habis itu banyak kemungkinan, yang pertama dari baterai, yang kedua bisa dari koneksi kendor. Dan di sini saya akan coba tarik untuk per bawahnya. Dan di sini ternyata dia benar kendor ya guys.
Yang bawah udah kendor. Terus untuk bagian driver saya juga agak mencurigai, namun nanti kita akan coba dulu apakah ada masalah atau tidak. Oke, di sini kita coba lihat. Kita gunakan kabel serabut. Di sini kita akan menunjukkan cara bypass ataupun agar koneksi di spring bawah atau per bagian bawah yang ke baterai atau tutup bagian bawah itu koneksinya lebih mantap lagi. Kita gunakan serabut kabel. Bisa, kalau emang ada sih disaranin pakai kayak sejenis untuk menghisap tinol pada PCB itu ya. Biasanya di teknisi HP banyak banget yang buat bersihin sisa tinol di PCB itu, banyak banget. Ataupun bisa gunakan serabut speaker itu yang dari body speaker ke spool speaker itu ada perantaranya serabut yang cukup kelihatan tebal, itu ya juga bagus. Bila nggak ada, kita pakai kabel yang penting tembaga, kita kupas dan kita lilitkan agar lebih besar untuk nilai ampernya. Namun jangan disolder untuk bagian tengahnya ya, kita cukup solder saja nanti di bagian ujung agar koneksi lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, bila kita melakukan upgrade, takutnya ntar kan ampere otomatis akan lebih tinggi untuk tingkat konsumsinya. Jadi di sini kita perlu banget menambahkan bypass ataupun jumper untuk pernya, karena bagaimanapun kalau tegangan melewati sebuah lilitan itu akan menjadi induksi, dan induksi tersebut bisa juga menghasilkan panas ya, dimana akan membuat bahan dari induksi tersebut itu akan lemas ya, karena emang modelnya lilitan. Per juga termasuk dalam istilah lilitan karena dia berputar-putar ya. Kita jumper saja untuk menghindari kumparan ataupun induksi yang dihasilkan karena per ya. Itu kan per modelnya lilitan, dia diputar-putar terus. Dan untuk pemasangan kita pasang satu saja ya guys. Ini di sini saya di dalam video itu saya gunakan dua bypass, yaitu kiri dan kanan. Disarankan satu saja. Bila emang ini dibanyakin saja kabel serabutnya agar lebih besar nilai ampere yang disalurkan ya. Untuk penyolderannya kita lakukan di dalam per ya, jangan di luar per, karena di luar per dia yang terhubung ke body atau tutup bawah center. Jadi disaranin emang di bagian dalam saja yang disolder, bagian luar nggak usah disolder karena agar lebih menambah koneksi yang lebih mantap pada body centernya ya. Di sini kita cukup lilitkan. Untuk pemasangannya itu nanti kita tunjukkan pemasangannya yang tepat di mana. Kalau bisa sih di bagian paling ujung, cuma kalau bagian paling ujung itu kurang bagus, nanti kurang rata ya untuk hasil akhirnya. Jadi kita cari celah yang kiranya itu tidak mengganggu titik center ataupun titik tengah dari ketika sudah dipasang pernya ya. Untuk ini kita ulir biar ampere yang disalurkan itu lebih besar ya. Kalau dalam istilahnya itu kita berkelompok itu jauh lebih kuat daripada kita sendirian ya, istilahnya seperti itu. Jadi di sini saya untuk bagian ujung atasnya kita juga harus diputar-putar ya, bisa di 2 atau 3 kali putaran agar lebih kuat. Karena kalau di bagian ujung cuma disenggol doang, takutnya ntar kita pasang baterai kita putar-putar lepas. Jadi kita putar-putar dulu untuk bagian atas 2 atau 3 kali putaran agar lebih kuat ya, lebih mantap untuk koneksinya.
Oke, di sini kita skip saja ya agar lebih cepat. Dan untuk ini kita melakukan penyolderan itu diusahakan pakai tang jepit atau capit buaya ya. Kalau tidak itu pasti akan terasa panas, dan kita solder di bagian dalam saja, jangan di bagian luar pernya itu, karena cukup resiko. Yang pertama memang nanti pemasangannya agak susah. Untuk ini saja itu kalian kawan atau semuanya itu pakai satu sisi saja, jangan kanan kiri ya, nanti pemasangannya sangat repot sekali. Dan setelah melakukan penyolderan bagian bawah, kita lanjut melakukan penyolderan bagian atas. Kita agak sedikit menunggu agar tidak panas untuk pernya, karena habis disolder itu biasanya panas banget ya guys. Oke, sekarang tinggal kita balik untuk bagian atasnya. Oh iya, untuk atasnya kita sudah solder ya guys, karena videonya kita skip tadi. Oke, untuk pemasangannya ini agak sedikit memakan waktu banyak kayaknya, mungkin kita skip saja, nanti kita coba pakai tang, agak susah. Itu pemasangannya diusahakan pakai obeng min ya, namun hati-hati karena dratnya itu bisa lecet. Yang pertama, yang kedua, emang kalau dratnya udah kena itu nanti akan menjadi penyakit baru, yaitu tidak bisa ditutup. Kita agak sedikit kerepotan nantinya. Oke, untuk ini itu prosesnya agak susah ya, karena udah terlanjur saya solder kanan kiri itu, ternyata ruangannya itu menjadi terlalu lebar, terlalu sempit ya untuk tempatnya, namun untuk pernya dia semakin dimensinya akan bertambah lebih banyak 2 mili. Jadi di sini saya harus melakukan pengepresan atau penekukan per, jadi agak sedikit menjadi susah banget untuk pemasangannya. Disarankan untuk kawan kalau mau pasang itu sebelah saja, itu pun harus ditata atau dililit tipis ya di bagian pernya, jangan sampai menonjol tebal, karena kalau menonjol itu akan menjadi susah. Selisih 1 mili saja itu sudah agak susah, kalau sampai 2 mili itu udah dipastikan kita akan kerepotan dan menjadi kacau ya. Di sini saya juga melakukan pengurangan tinol atau di bagian luar agar tinolnya agar tidak menonjol keluar. Kita juga press pakai tang agar bagian luarnya itu tidak terlalu banyak menambah tebalnya ya. Oke, di sini kita pasang, mungkin kita akan skip lagi untuk prosesnya karena hampir setengah jam untuk ini. Saya memasang pernya saja, nanti kita akan tunjukkan setelah selesai melakukan pemasangan per ya guys. Dan kita di sini hampir selesai. Itu memakan waktu memang banyak banget, sampai setengah jam. Dan ini sudah masuk, saya tinggal kencangkan lagi agar tidak lepas lagi ketika buka tutup bagian bawah, itu tidak lepas untuk pernya. Jadi saya kuatkan lagi ke bawah dan kasih tekanan. Secara tidak langsung di sini dia memberikan tekanan lebih keras ke body center karena pernya dia lebih kencang ya. Jadi untuk koneksinya dia lebih bagus. Untuk ini kita coba dulu bagian bawah itu kira-kira aman enggak untuk dipasang, dan dia sudah aman, tidak ada masalah. Di bagian ujung tutup senternya itu di bagian bawah itu dia lecet-lecet, namun tidak menempel pada drat bagian atas, itu aman saja, tidak menyentuh ya. Kalau sampai menyentuh bagian drat atas itu akan
bikin drat atasnya itu kacau, yaitu kelihatan ada towal-towalnya di bagian bawah sendiri. Itu pun saya lakukan cukup hati-hati ya, takut kena drat semuanya. Jadi untuk kawan itu satu sisi saja, jangan dua sisi ya, karena seperti saya ini coba pemasangan dua sisi, dia susah banget untuk dipasang. Untuk sebagai bahan contoh saja, kita akan menunjukkan dengan pair yang lainnya. Yang penting kita tunjukkan untuk cara pemasangannya itu seperti apa. Di sini Anda untuk semua pair itu pasti ada seperti ini ya di bagian bawah, dan ya seperti ini. Itu ada, kita ilustrasikan pakai tinol saja ya. Ya di sini. Oke, kita tunjukkan untuk pemasangannya seperti apa. Ya, kita akan tunjukkan ya guys di sini. Dan ya terlihat ya. Untuk ini kita masangnya itu di sebelah sininya, jangan di sebelah sana ya. Ya posisinya karena dia ada sedikit ruangan untuk bagian bawah agar tetap rata. Kita lakukan dililit seperti ini kurang lebih. Dan untuk bagian tengah itu nanti di bagian ujungnya itu bagian kita tinggal tempel saja. Untuk bagian sini cukup satu sisi di bagian bawah dan kurang lebih seperti ini, karena bagian ujungnya dia akan biasanya kalau ini menambah dimensi atau diameter, dia akan gesernya ke situ kurang lebihnya. Oke, untuk pemasangan kurang lebih seperti itu ya guys, biar mudah difahami. Oke, di sini kita lanjut untuk pengetesan senternya. Kita akan tunjukkan untuk seperti contoh di sini. Untuk LED aslinya ternyata dia sudah mati, saya gunakan LED lain dulu, yang penting bisa dites. Untuk ini udah oke. Untuk baterai kita udah cek, dan untuk pemasangannya yaitu dihafalin lagi ya guys, itu jangan sampai lupa. Di bagian sini ya, jangan di bagian ini karena jangan sampai ngunci ke sini, di bagian sini persis ya guys. Nah di bagian situ, kalau di bagian lainnya sih bisa contoh di sini, namun kurasa lebih mantap di sini karena ampernya itu akan lebih besar untuk disalurkan. Kalau di bagian atas dia otomatis akan menambah satu lilitan, atau karena lilitan itu bisa menghasilkan induksi ya. Pasangnya seperti ini, gunakan serabut kabel. Setelah pasang ya kurang lebih seperti ini, di setipis mungkin ya, jangan sampai bulat atau menonjol banget agar pemasangannya itu tidak kesusahan. Jangan dua bagian kanan kiri, cukup satu bagian saja. Kita bypass atau sambung ke bagian atas. Dan untuk ini per satunya ujungnya itu bisa digeser-geser kalau dimensinya dia bertambah. Oke, untuk contoh saja. Dan untuk ini drivernya tuh ya, kalau dua sisi pemasangannya seperti itu berantakan ya guys, bagian ujung bawahnya atau dratnya itu agak berantakan, dan pemasangannya itu harus menggunakan obeng min. Kita juga harus hati-hati. Oke, kita pasang guys. Untuk ini dia memberikan tekanan lebih bagus daripada yang aslinya. Dan kita akan coba guys pakai lampu lain. Yang penting bisa tes nyala dulu. Dan ini yang awal mulanya ya mungkin karena koneksi kendor atau apa, LED-nya bisa sampai mati ataupun posisi di cas itu karena baterainya enggak terisi.
itu LED-nya langsung mati. Jadi di sini untuk dari driver itu masuk 5 volt dari cas, ketika dinyalakan langsung itu LED-nya akan langsung over ya, karena mungkinan masih di bawah 10 watt. Kalau di bawah 10 watt otomatis itu contoh saja 3 volt kali 3 ampere itu 9 watt ya. Untuk cas mungkin 2 ampere, 2 kali ini berarti untuk chip LED-nya dia mungkinan hanya 5 atau 6 watt yang aslinya. Kita juga coba pakai sekitar 7 watt, itu agak sedikit panas ya. Nanti kita belikan untuk lampunya, dan orangnya emang request minta digedein lagi untuk cahayanya. Pilih cahaya yang cukup mantap, cukup lumayan, dan saya sudah order, tinggal nunggu saja untuk spare partnya. Bila sudah selesai mungkin saya akan tunjukkan lewat video ataupun video shot, kita tunjukkan untuk hasilnya seperti apa. Dan untuk yang lainnya silakan ini untuk ini dia ada 2, yaitu 16 mm dan 22 mm untuk dimensi LED-nya ya, atau bagian heatsink LED-nya. Untuk ini jadi center seperti ini itu maksimal ya, disarankan emang 10 watt, jangan melebihi, karena kalau melebihi itu pasti akan leleh. Yang pertama, yang kedua, LED akan cepat mati karena pemanasnya, tingkat pemerataan panas itu kurang maksimal ya. Oke, untuk semuanya terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senternya dia pakai tablet P15, hasilnya tinggal modif sedikit, Anda sudah bisa merasakan maksimal. Oke, see you next time, dan bye bye ya. Kita lihat saja di sini review untuk P15, lebih awet dari yang versi center plastik ya. Waduh, jadi udah pamitan malah masih bicara ya guys. Mohon maaf. Oke, untuk semuanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan informasi dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan komen saja ataupun kirim ke WhatsApp saya atau kontak saya di deskripsi bawah. Terima kasih.